Agar efektif menciptakan kekebalan tubuh, pemberian vaksin COVID-19 harus dibarengi dengan konsumsi makanan yang bergizi. Selain sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein setelah divaksin juga penting karena antibodi yang ada di dalam tubuh kita terbentuk dari protein. Wiwin Winarsi telah bertugas menjadi perawat di Puskesmas Garuda Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2017 lalu. Perawat berusia 32 tahun ini setiap harinya harus berhadapan dengan puluhan pasien dan bertugas mulai jam 7 hingga pukul 3 sore. Tantangan yang harus dihadapinya sebagai tenaga kesehatan pada masa pandemi membuatnya menjadi relawan uji vaksin COVID-19 dan Wiwin sudah mendapatkan 2 kali suntikan uji vaksin pada tanggal 14 dan 31 Agustus 2020 lalu. Setelah penyuntikan, tidak ada gejala yang ia rasakan selain nafsu makan yang bertambah. Agar selalu prima dalam aktivitasnya, Wiwin selalu menjaga kesehatannya sehari-hari. Saya tetap menjaga stamina dengan olahraga yang rajin, terus makan makanan yang seimbang, buah sayur itu pasti, banyak minum air putih, konsumsi vitamin, dan yang pasti sih harus selalu happy ya, nggak usah stres-stres. Dan 3M-nya tetap dipakai, walaupun kita harus pede udah divaksin segala macam, tapi tetap 3M itu penting. Asupan gizi yang cukup menjadi penting untuk menjaga kesehatan pada masa pandemi, terlebih setelah diberi vaksin. Pasalnya, pembentukan antibodi setelah vaksin tidak akan optimal jika tubuh tidak mendapatkan gizi yang cukup. Menurut dokter spesialis gizi Yohanes Chandrawinata, gizi yang cukup bisa didapatkan dari makanan yang seimbang, juga buah dan sayuran. Untuk buah-buahan bisa disajikan camilan 3 hingga 5 kali sehari dalam mangkuk kecil, sementara sayur disarankan setengah dari piring makan setiap kali makan. Lalu agar pembentukan antibodi dapat optimal, ada unsur makanan yang perlu diperhatikan setelah diberi vaksin. Antibodi itu bentuknya adalah protein, ya. Nah, jadi kalau kita kekurangan asupan protein, tentunya pembentukan antibodi juga akan berkurang, ya. Jadi pada lansia terutama yang susah mengunyah mungkin, nah itu diberikan protein dalam bentuk yang gampang digigit, ya, gampang dikunyah, misalnya daging cincang misalnya, ya, atau daging yang dimasak hingga empuk. Telur pun bisa digunakan sebagai sumber protein yang cukup murah, ya. Ikan, kemudian tahu tempe juga boleh. Untuk menjaga kesehatan, Dr. Yohanes juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen vitamin C hingga 2 gram per hari dan vitamin D hingga 2000 internasional unit per hari. Wilam Nasution, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.